Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan selamat pagi Mas Sony Suharso yang luar Pagi, biasa. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam. Sehat? Sehat Mas Sony? Alhamdulillah, puji Tuhan. Wah, ini nih. Pak Sony Suharso ini expert yang luar biasa, ahli psikologi dan juga apa namanya nasionalisme yang luar biasa ya pengalamannya. Mas Sony, terima kasih banyak ya bisa berbagi di sini. Sama-sama. Sekilas saya kenalin, ini sebenarnya panjang sekali tapi mungkin akan dipersingkat saja. Beliau adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Managing Partner SGS Training Consulting, dan juga apa namanya komisioner BPIP ya sebelumnya ya, Deputi Deputy, sebelumnya, Deputy. Deputi Eh, Kepala BPIP. Deputy BPIP, kemudian pengajar di Lemhanas dan konsultan, akademisi dan praktisi. Jadi pengalamannya luar biasa ya. Eh, Hari ini jadi Pak Sony ini juga menulis di buku Komunikasi Korporat. Jadi di buku Komunikasi Korporat beliau juga menulis yang dibahas adalah budaya korporat gitu ya. Nah, kita mau tahu gimana sih caranya budaya korporat dijalankan. Mungkin bisa sharing sekilas dulu Mas Sony. Baik, ya pertama kita kan dari dua kata itu ya, ada korporat, ada budaya. Mhm, Jadi kalau kita merujuk pada definisi budaya, ya secara umum kan merupakan sebuah kebiasaan, norma, adat istiadat, ya kan, pedoman perilaku, nilai-nilai. Intinya kan itu yang disepakati dan dipedomani oleh satu kelompok masyarakat menjadi satu acuan atau rujukan perilaku baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, kan gitu ya, secara umum ya gitu. mhm, Nah, mhm, dalam konteks korporat berarti konteksnya korporasi. mhm, Corporate berarti usaha, usaha untuk menghasilkan benefit ataupun profit. Nah, biasanya profit kan gitu. Nah, sama dengan manusia, manusia itu sukses dan tidak sukses selain masalah inteligensinya, mhm, dia juga tergantung personalitinya. mhm, Personalitinya itu kepribadiannya. mhm, Ada orang pinter tapi attitude-nya nggak bagus, nggak punya integritas, ya, lalu suka marah, nggak toleran, nggak bisa gaul sama banyak orang. Itu pinter dia, tapi karena kecerdasan emosinya dan personalitinya nggak engage dengan temannya, dia ya bisa menjadi kurang berhasil. mhm, Sama dengan korporasi, mhm, korporasi memiliki personality, memiliki karakteristik seperti manusia juga. mhm, Nah, kalau dalam level individu namanya personality, kalau dalam korporasi personality-nya itu namanya budaya organisasi atau corporate culture. Nah, corporate culture yang seperti apa yang membuat organisasi bisa survive, yaitu corporate culture yang adaptif terhadap lingkungannya, yang fit in dengan lingkungannya, dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di sekitar lingkungannya. Hari ini misalnya, korporasi yang kaku, tidak bisa fleksibel menghadapi pandemi, ya tentu akan collapse, langsung mati. Tapi yang dia bisa agile dan adaptif, contoh Bluebird misalnya ya, ketika online waktu itu sebelum pandemi itu muncul Grab, muncul Gojek, dia langsung juga bertransformasi menjadikan Bluebird itu juga bisa online, kan gitu, dengan kelas avansanya gitu kan. Tetapi yang limo, yang mobil-mobil mewah itu tetap di Silverbird ya, atau di Goldbird misalnya gitu. Nah, tapi dia harus adaptif karena dia harus membuat satu produk baru yang juga menyesuaikan diri dengan online transportation. Nah, sehingga corporate culture-nya juga berubah. Nah, dengan demikian maka
corporate culture itu bisa menjadi pendorong untuk sukses kalau satu leadership-nya komit terhadap perubahan dan masa depan organisasi. Karena kita tahu bahwa tidak ada satu organisasi yang sukses sepanjang masa tanpa ada gejolak dari kekuatan eksternal. Contoh Nokia, ya, lalu Sony, lalu pernah ada Ericsson, hebat-hebat zaman dulu. Tapi hari ini kita nggak kedengaran lagi. Lalu ada BlackBerry, masih ingat ya Mbak Mona kan itu. Itu kenapa? Karena nggak adaptif terhadap perubahan. Nah, tetapi yang namanya produk-produk Cina, Nokia, Apple ya misalnya, lalu Samsung muncul, itu kan selalu tiap hari dia menghadapi satu inovasi-inovasi sehingga corporate culture inovatif, satu ketemu. Lalu corporate culture lainnya value-nya misalnya disiplin, lalu organizational learning, ya kan, dan seterusnya. Itu sudah bisa kita define bahwa personality daripada korporasi yang adaptif terhadap perubahan itu di era saat ini adalah bagaimana caranya pemimpin melakukan satu transformasi, ya kan, melalui produk-produk ataupun jasa dia secara inovatif menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Nah, kalau dia culture-nya itu kaku, pokoknya otoriter, ya sudah tinggal nunggu waktu aja itu, seperti perusahaan-perusahaan yang hebat-hebat itu. Gitu Mbak Mona. Saya highlight satu statement tadi ya, bahwa kalau individu itu ada yang namanya personality ya, tetapi kalau perusahaan namanya Corporate corporate culture. itu keren banget, itu highlight yang mencerahkan ya. Jadi kita jadi tahu nih, orang ini nggak cuman bentar Mas. Ada suaranya nggak? Ya, sekarang ada. Tadi barusan hilang. Oke. Ya. Jadi orang itu tidak hanya pinter tadi gitu ya, atau produk dari perusahaan itu nggak cuman bagus, tetapi karakteristik individunya atau karakteristik perusahaannya juga perlu secara psikologisnya gitu ya, itu juga harus kuat gitu ya. Nah, Betul. caranya membuat corporate culture. Kan itu kan yang masuk di dalam organisasi, di dalam perusahaan itu kan macam-macam ya, individunya tuh beda-beda gitu ya. Termasuk ke sini, terus perusahaan perlu membuat budaya perusahaan kan, ya kan? Nah, gimana caranya membuat budaya perusahaan? Ya, jadi yang pertama itu kan pengaruh daripada top management atau Ya. leadership. Itu harus mewarnai dulu. Gitu. Nah, nanti kalau sudah jadi kekuatan, sudah menjadi strong culture, nggak apa-apa, nggak ada. Tetapi itu harus dalam bentuk sistem manajemen. Harus dibentuk dalam kebijakan, dalam komunikasi korporat, ya, lalu di dalam perilaku daripada pimpinan. Itu harus menjadi satu kesatuan. Jadi untuk membuat itu, corporate culture itu menjadi living values, yang pertama harus dilakukan oleh pimpinan, oleh owner atau oleh pendiri atau oleh top management itu dulu. Contoh misalnya kita negara Pancasila, jelas dasarnya Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila. Start pertama kalau itu membuat jadi budaya Pancasila yang supaya orang paham, ya kan? Start dari pimpinannya dulu, dari mulai presiden, ketua DPR, ketua MPR, semua itu dari mulai tutur katanya sampai dengan kebijakannya, sampai dengan prinsip-prinsip hidupnya harus berdasarkan Pancasila dulu, bukan yang lain. Itu dulu. Nah, setelah cara pikir, cara tindak, dan cara pikir, cara ucap, ya, dan cara tindak daripada pimpinannya itu sudah mencerminkan nilai-nilai yang akan dibangun, lalu pemimpin menerjemahkan dalam kebijakan. Misalnya, kebijakan yang Pancasila itu seperti apa sih? Oh jelas, yang pro rakyat, yang tidak diskriminatif, yang toleran, ya kan? Yang memperkuat persatuan kesatuan, yang menjunjung ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjunjung tinggi kemanusiaan.
dan juga demokrasi serta keadilan sosial. Jadi kebijakan harus diukur dari perspektif nilai. Lalu struktur. Struktur yang Pancasila itu seperti apa sih? Struktur Pancasila itu yang nggak terlalu birokratif, yang semuanya guyup dan terlalu yang bisa diselesaikan dengan musyawarah, ya kan? Nggak usah yang terlalu birokrasi dan akhirnya kita terjebak pada struktural, prosedural, ya kan gitu misalnya. Nah, lalu yang keempat, ritualitasnya apa? Kalau misalnya kita sepakat dengan nilai Pancasila, kapan sih kita mengadakan ritualitas kepancasilaan? Nah, itu nggak pernah ada. Padahal kalau kita menganut seperti agama ya, kita merujuk pada agama. Agama kenapa bertahan sampai lama? Karena ada ritualitas. Selain nilai, selain tadi apa namanya Alkitab atau kitab suci, Al-Quran ya kan, misalnya gitu, kitab sucinya, apapun ya agamanya, kemudian dinarasikan terus-menerus, diomong-omongin terus oleh para tokohnya, misalnya oleh kiai, oleh ustadz, oleh romo, oleh biku terus, dan ada ritualitasnya. Apa? Sholat 5 waktu, sedekah, ya kan? Tata cara perkawinan, tata cara pembagian apa namanya harta waris. Kalau orang Kristennya mungkin ke gereja, dia harus perpuluhan, dia harus macam-macam. Kalau Hindu harus apalah, ada ritualitas, semua ada ritualitas. Nah, budaya juga sama. Kalau kita nggak pernah buat ritualitas yang mengingatkan kita terus tentang tokoh tadi, hero, pendiri, misalnya Bung Karno atau Pak Harto atau siapa ya, kalau di perusahaan berarti tokohnya misalnya William atau kalau di itu apa siapapun ya. Lalu diritualitaskan dalam habituasi namanya, pembiasaan-pembiasaan. Nah, kalau tiga-tiganya struktur kuat, ya, kulturnya kuat, kemudian habituasinya juga kuat, kebijakannya kuat, infrastrukturnya kuat, maka culture-nya menjadi kuat, strong culture. Nah, kita melihat berbagai macam peristiwa itu karena apa? Karena inkonsisten. Karena nggak konsisten, akhirnya kita jadinya nggak pernah mewujudkan budaya itu. Jadi mewujudkan budaya korporasi itu perlu konsistensi dari pimpinannya, dari kebijakannya. Jangan kita bilang misalnya untuk promosi melalui bidding, ya kan, ataupun melalui apa istilahnya itu fit and proper. Tapi yang terjadi bidding bukan jadi bidding, tapi bodong karena sudah ada orang yang dipilih kemudian psikotes dan lain cuma ecek-ecek. Nah itu orang akan tanya, nah ini gimana? Katanya kita mau sepakat transparan dan meritokrasi, tapi kok main-main begini? Itu sudah jangan harap budaya akan terbentuk. Orang akan melihat inkonsistensi itu dan akan apaan ini? Itu udah pasti ya. Misalnya kita harus ramah pada pelanggan, senyum, tetapi bos ketika di selamat pagi diucapkan gitu assalamualaikum oleh bawahan dia melengos, bahkan cuman nggak lihat wajahnya cuman gitu ya kan. Bagaimana mungkin kultur ramah pada pelanggan itu tercipta kalau di dalamnya sendiri contoh tidak ada. Anak buah hanya senyum saja tidak direspon oleh atasannya. Sementara dia harus senyum pada pelanggan di luar. Udah nggak konsisten. Nah, situasi seperti itu tidak akan terbangun budaya misalnya service excellent. Budaya service culture itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena atasannya sendiri tidak memberi contoh. Begitu. Jadi ada peran leadership, ada peran sistem dan kebijakan, ada peran ritualitas dan termasuk ornamen-ornamen ya. Misalnya kalau kita sepakat dengan Pancasila, maka seluruh ruangan yang dibiayai negara, sekolah, perguruan tinggi itu harus ada Pancasilanya. Ada logo, ada bacaan Pancasila, ada lagu-lagu Pancasila, ada upacara, itu yang disebut dengan ritualitas. Dengan demikian maka dia menjadi strong culture. Di company juga sama. Kalau leadership-nya nggak konsisten, kebijakannya nggak konsisten, ritualitasnya kadang ada, kadang nggak jelas kan gitu ya, nggak pernah diomong-omongin, nggak pernah mendidik narasi dalam setiap pidato pimpinan, udah jangan pernah itu akan sustain. Ya gitu, dan akan diubah-ubah terus, ini dari ini pindah lagi sekarang jadi akhlak, kemarin BUMN punya ini sekarang jadi udahlah itu semua akan jadi main-main aja dan ngabisin ongkos, ngabisin biaya. Itu sih pengalaman saya Mbak Mona. Kalau infrastruktur gimana? Tadi disebut
sebagai ada struktur, ada infrastruktur gitu ya. Itu infrastruktur gimana Ya, nih? sebenarnya infrastruktur itu termasuk struktur organisasi. Mhm, Infrastruktur yang saya maksud itu misalnya kebijakan, peraturan, ya kan? Ya termasuk struktur organisasinya gitu. Kalau misalnya gini, kita ingin melayani atau menciptakan budaya yang ramah atau responsif terhadap pelanggan, mhm, ya misalnya. Tentu dimulai dari atasan, karyawan dan sebagainya. Tapi strukturnya hanya kita dikomplain terhadap satu orang pelanggan hanya untuk nilai katakanlah 100.000 atau mengganti sesuatu yang tidak lebih dari 100, itu kita mesti minta izinnya sampai komisaris utama dan direktur utama. mmm, Nah, mhm, struktur itu menjadikan mmm, penghambat daripada budaya untuk menciptakan budaya yang responsif terhadap pelanggan. Harusnya cukup di customer service saja. mmm, Customer service dikasih kewenangan, kalau ada pelanggan komplain ini udah kamu ganti aja ya. Nggak usah izin saya, nggak usah izin sampai kepala cabang, sampai direktur utama. Kalau nilainya di bawah 100.000 misalnya. mhm, Tapi di atas 200 mungkin kepala cabang, di atas 500 mungkin kepala wilayah. Itu ada hierarkinya. Tapi jangan terlalu juga kaku struktur itu sehingga tadi kepalanya dilepas, kakinya dipegangin. Ya gimana mau ada kultur yang terbangun? Nggak ada. iya, Kultur itu satu pilihan kebebasan. Pilihan bebas orang dan nyaman. mhm, Maka di Bali misalnya, mhm, kita kalau jadi pengusaha di sana, jangan heran kalau akan karyawan kita minta izin terlalu sering. mhm, Karena kan ada ritualitas, Pak, mhm, saya ada ngaben, Pak, mhm, saya nyepi, Pak, saya ada ini, nanti saya ada upacara ini, saya itu terus, gitu kan. mhm, Sebagai tidak ada pemaksaan, tetapi sebagai norma. Sehingga mhm, korporasi yang ada di Bali harus menyesuaikan. mmm, Karena culture orang Bali sudah sangat sangat kuat. Bahkan bandara pun bisa ditutup, ya bandara internasional ya. Ngurah Rai itu 1 hari penuh karena nyepi. Nah, mhm, begitu kuatnya culture itu. mhm, Kalau struktur dan infrastruktur tidak bisa menyesuaikan, ya bubar kan gitu. Maka itu harus di adjust gitu, sesuai oke. dengan kulturnya gitu. Oke, very good. Sedikit lagi tentang, bagaimana membuat budaya korporat. Kalau tadi Mas Sony bilang nih, oh pimpinannya harus punya, apa namanya, rancangan budaya korporat yang bagus begitu ya, atau dia menjalankan, menghidupi budaya korporat itu dalam implementasi keseharian mereka. Nah sekarang misalnya perusahaan ya, lalu itu kan kalau, individu dari pemimpin kan memang dia sudah seperti itu gitu ya. Dia dia menjadikan Jadi contoh. role model, dia jadi contoh Jadi role panutan. model, heeh. Nah sekarang gimana caranya secara praktis ini perusahaan ya, perusahaan baru misalnya begitu ya, dia mau membuat, budaya korporat. Cara memproduksi budaya korporat, membuat keputusan, budaya korporat kita nih A, B, C, D misalnya begitu. Itu prosesnya bagaimana? Saya tahu Mas Sony punya pengalaman bikin itu. Ya, ya Mmm, itu banyak sekali ya. Jadi ya, pengalaman pertama, mhm, kita sebagai konsultan misalnya atau sebagai fasilitator, mhm, ya biasanya mereka kan bingung tuh ya, kita harus ketemu di top manajemen dulu. Jadi ada ya, rapat atau khusus mhm, meeting, mhm, itu mhm, mulai BOD, mhm. pemilik, ya kan, kita ngobrol, itu dibimbing oleh seorang fasilitator, konsultan yang senior, yang paham betul, Mhm, intinya mendiskusikan tentang Bapak, Ibu, perusahaan ini kalau mau maju, mau sukses dalam jangka panjang itu menurut Bapak nilai-nilai atau kepribadian seperti apa sih yang membuat kita bisa survive dengan situasi bisnis yang saat ini mhm, dengan persaingan yang seperti ini menurut Anda apa? Oke, Bapak A mhm, cerita, kita mhm, catat apa ya. mmm, Bapak B mhm, dan seterusnya dan seterusnya. mhm, Kemudian itu facility bisa 3 hari sampai 4 hari, ya mhm, kan, direnungkan, diendapkan, muncullah sekian nilai-nilai, mhm, lalu mhm, dikerucutkan, lalu disepakati sebagai namanya share values. mhm, Share values itu. Jadi langkah pertama membentuk istilahnya apa ya, town hall discussion iya, antara senior consultant yang berpengalaman dengan para BUD dan komisioner ya, misalnya komisaris dan pemilik untuk menetapkan nilai-nilai. Seperti bangsa ini dulu menetapkan
Pancasila sebagai sebuah ideologi. Nah, itu prosesnya kan panjang. Mulai dari tahun berapa ya berjuang sampai ke BPUP sidang BPUPKI ya, lalu dan seterusnya sampai disepakati di 18 Agustus kita ideologinya Pancasila. Itu sama. Di korporasi juga sama. Proses itu diskusi panjang sampai perdebatan mungkin dan dikerucutkan, oleh karena itu dibutuhkan fasilitator yang piawai sampai merumuskan misalnya kalau di Bank Mandiri itu munculnya TIPCE misalnya. TIPCE itu trust, integrity, professionalism, excellent dan excellent, customer focus dan excellent misalnya. Kalau di BNI ada prinsip 46. Ya, kalau sekarang BUMN semua dipakai harus akhlak. Tapi kita nggak tahu prosesnya bikin akhlak itu apa. Karena kalau cuma sekedar nggak ada ownership, orang akan menjadi kayak disuruh-suruh aja, kayak doktrin. Sehingga kadang-kadang kalau Pancasila itu, ini ada indoktrinasi. Jadi dia nggak merasa memiliki, dia nggak punya ownership. Nah, ini yang bahaya ya. Mungkin jadi muncul nilainya ini nih, tapi orang nggak di sini, nggak ada penghayatan. Kenapa? Karena prosesnya proses yang dipaksakan, proses yang terpaksa, tidak dilakukan satu proses yang alamiah. Nah, itu pertama ya. Setelah dapat share values, kemudian dirumuskan dalam bentuk perilakunya apa saja, indikatornya apa saja, perilakunya apa saja. Ya, setelah itu perilaku itu diuji dengan pelatihan-pelatihan, ya, dengan pelatihan-pelatihan, dengan menciptakan training-training yang terus membuat event, ya, membuat kebijakan, membuat ritualitas, membuat award ini, award itu, ya kan, sistemnya diubah, ya, jadi implikasinya banyak, termasuk sistem rekrutmen. Jadi kita mencari orang-orang itu nanti bukan berdasarkan kepintarannya saja, tapi yang nilainya cocok. Mungkin dia nggak terlalu pintar, tapi nilai-nilainya cocok. Itu yang kita ambil daripada pinter, tapi nilainya nggak inline dengan share values yang tadi di langkah pertama sudah kita tetapkan, gitu. Ya kan? Itu nanti prosesnya panjang. Nah, setelah itu tadi dibuat ritualitas, dibuat aturan, peraturan, kebijakan, ya, tadi infrastruktur tadi sampai kepada nanti yaitu di dalam menyiapkan orang pensiun. Sampai pensiun itu jangan sampai orang itu merasa sakit hati misalnya kan, sehingga pada saat dia keluar dia bukannya malah mempromosikan, malah bilang jangan kerja di perusahaan itu brengsek, nggak manusiawi misalnya. Jadi kita sendiri tidak pada tataran konsisten dengan nilai-nilai tadi yang sudah disepakati di awal tadi. Jadi langkah pertama adalah meeting atau town hall meeting dengan BOD, kedua menyusun indikator perilakunya, lalu melakukan pelatihan, lalu mengubah kebijakan, dan yang terakhir membudayakan ritualitas. Ya, ritual-ritual apa? Misalnya award, tiap Sabtu kita ketemu, tiap Senin ketemu, ya, dan membincangkan itu. Oh, kemarin Bu Mona makan permen karet sambil terima telepon, itu nggak sesuai dengan nilai 1. Harusnya nilainya kan mengutamakan pelanggan, tapi ini sambil makan permen karet, sambil ngomong apa, itu nggak benar itu. Nah, jadi sudah jelas pada perilaku apa yang cocok, orang itu sudah ditegur. Nah, sama dengan bangsa ini. Bangsa ini harusnya BPIP pada tataran, oh ini nggak sesuai Pancasila, nggak harus tegur. Jangan diem aja. Ritualitas, pikiran, pandangan, struktur kebijakan yang nggak Pancasila itu harus ditegur. Itu yang nggak benar. Yang benar gini loh. Sama dengan di perusahaan, kalau dia mau hidup culture-nya sama. Oh, yang ini kamu tadi oke, cocok. Itu sesuai dengan nilai kita mengutamakan pelanggan. Tapi kalau kamu sambil makan permen karet, telepon nggak dioper-oper, ya, telepon dioper-oper, nggak langsung diangkat, kamu ngobrol sambil jualan pakaian, nah udahlah, berarti itu nggak sesuai dengan nilai ini. Jadi mulai besok jangan dikerjakan lagi ya, karena ini nggak sesuai dengan budaya kita. Oke Bu, berubah terus. Jadi itu terus diingetin terus. Jadi reward and punishment juga harus mulai dilakukan supaya ritualitas itu sama lah kayak itu. Oh, kamu kenapa nggak sholat? Harus sholat dong. Kamu kenapa nggak ke gereja? Gereja dong. Nah, kalau kamu beragama ini berarti kamu harus melakukan ritualitas itu. Sama dengan culture. Kalau kamu nggak melakukan itu berarti nggak sesuai dengan nilai-nilai ini. Lakukan dong mulai besok ya. Terus di habituasi itu dengan kebijakan dan dengan kepemimpinan,
sehingga menjadi strong culture yang kalau nanti suatu hari pemimpinnya meninggal atau nggak ada, itu budaya tetap ada di sana. Iya, iya, Itu sih. iya. Satu lagi. Uh, Perusahaan dalam konteks sekarang ini yang banyak sekali perubahan, apakah budayanya ya juga perlu diubah? Kan internal itu kan sekarang ini dengan misalnya yang dari dia di apa namanya kegiatannya, artinya banyak sekali perubahan-perubahan dengan adanya pandemi, dengan adanya perubahan apa 4.0 menjadi society 5.0, itu banyak sekali perubahan. Apakah budaya korporat itu juga perlu dirubah dengan adanya dinamika yang sangat intens ini? Oke, jadi yang pertama harus dilakukan itu validasi dulu. Hmm. Jadi Mbak Mona itu sebelum disuntik atau divaksin harus dicek dulu tekanan darahnya, dicek dulu gizinya, dicek dulu penyakit komorbidnya apa sebelum melakukan vaksin. Sama dengan juga korporat itu dicek dulu validitasnya, masih valid nggak? Misalnya kalau kita bicara nilai Pancasila, apakah langsung Pancasilanya yang diubah gara-gara 4.0 ya, ataupun 5.0? Kan enggak. Berarti apa? Nilainya mungkin enggak diubah, tapi perilakunya yang diubah. Kan gitu. Di tataran perilaku habituasinya ya barangkali ya. Nilainya enggak, tapi Nilainya wujud perilakunya berubah, kan gitu. Perilakunya berubah. Ekspresi perilakunya yang berubah, tapi nilainya sama. Gitu. Karena hakikat daripada budaya kan nilai, norma, ya, norm yang disepakati bersama. Contoh misalnya masyarakat Baduy hari ini, masyarakat Kubu, masyarakat yang prasejarah kita Indonesia sudah ada. Apakah harus mengubah nilai-nilainya? Enggak. Dia bilang cuman kalau kamu mau survive dalam hidup kamu jangka panjang, jangan merusak lingkungan dalam bahasa kita. Dia cuma bilang, Neng ulakan itu pamali. Pamali itu sudah mencerminkan jangan diapa-apain itu di situ pamali. Teman dia nggak bisa jelas ya pamali wae, pamali. Intinya apa? Jangan kau rusak lingkungan. Dengan segala ilmunya itu hari ini makanya pelestarian lingkungan. Mereka udah dari dulu. Sehingga nilai pelestarian itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Masyarakat kita sudah sangat peduli dengan lingkungan pada saat itu. Kan gitu. Dengan berbagai macam animismenya, dinamismenya, mereka menghormati pohon, menghormati ini, itu wujud dari ekspresi mereka. Bahwa itu bilang kita nggak benar, ya itu suka-suka kita. Tapi menurut saya hakikatnya sama. Apa? Yaitu peduli pada lingkungan. Kalau enggak ya banjir, longsor, ada tsunami, ada segala macam ya, segala macam itu karena apa? Karena kita nggak ramah terhadap lingkungan. Nah, wujudnya ya jangan eksploitasi besar-besaran ya, jangan melakukan buang sampah di laut ya kan, jangan menebang pohon, itu kan wujud ekspresinya gitu. Nah tetapi nilainya kan sama. Nah dengan demikian maka sama dengan korporasi juga sama, kalau nilainya masih dianggap relevan, apa misalnya peduli sama pelanggan, kan mau 5.0 mau 5.0 peduli sama pelanggan itu masih peduli nggak, masih penting nggak buat kita? Kalau penting ya pertahankan, cuma ekspresinya beda. Kalau peduli sama pelanggan dulu diekspresikan dengan memberi tanggalan, memberi tanggalan duduk, membeli muk ya, kasih muk, kasih apa. Sekarang nggak bisa lagi, kasih pulsa, kan? Dikasih apa lagi? Apalah ya yang kekinian ya, misalnya kuota, misalnya dikasih internet gratis, dikasih apa, atau nonton Netflix misalnya, kayak gitu, atau apalah ya. Gitu. Tapi nilainya tetap sama, yaitu peduli pada pelanggan. Tapi ekspresinya itu kekinian gitu dalam konteks yang tadi. Gitu Mbak Mona. Jadi tidak selalu harus diubah. Tetapi kalau memang sudah tidak tepat ya, apa boleh buat ya, perlu dilakukan penyesuaian. Oke, so menarik sekali, banyak banget hal-hal yang mencerahkan, Mas Sony. Ada banget nih dapat kesempatan diskusi yang luar biasa. Thank you again
mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa diskusi lebih banyak lagi dan saya Oke, sangat antusias juga ngomongin tentang nilai-nilai Pancasila tadi. Seru ya. banget gitu ya. Kapan-kapan kita diskusi lagi ya Mas Soni. Oke, Thank you very much. cukup. Terima kasih. Terima Ya, kasih, sukses selalu. sukses selalu. Selamat Take menunaikan care. ibadah puasa. Iya, terima Salam untuk kasih. keluarga. Makasih. Iya, Saya Lik ya. ya, thank you. Bye. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.